Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi ini kita masih diberi kesempatan, usia, taufik, hidayah, sehingga kita masih bisa melaksanakan suatu ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kita thalabul ilmi yang insya Allah di pagi ini kita akan muqaddimah memulai belajar ilmu sorof. Adapun pengarang ilmu sorof, di sini perbedaan ulama. Jadi tidak ada khobar, tidak ada cerita yang jelas siapa pengarang ilmu sorof ini. Beda dengan ilmu nahu kemarin, jelas pengarangnya adalah siapa? Abu Aswad Ad-Du'ali. Tetapi baik ilmu nahu ataupun ilmu sorof, kedua-duanya bersumber dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Jadi dua-duanya, baik ilmu nahu atau ilmu sorof, itu bersumber dari baginda Ali radhiyallahu anhu. Cuman yang menata atau mengumpulkan, membukukan tentang ilmu sorof, di sini ulama berbeda. Ada yang menyebutkan pengarangnya itu adalah Syekh Haji atau disebut juga Ibnu Al-Jurum. Ada lagi yang menyebutkan Asim Al-Harra. Jadi banyak versi tentang pengarang ilmu sorof. Baik, apa itu sorof? Sorof terbagi dua bagian. Sorof terbagi dua bagian. Satu, ada sorof menurut lugot, bahasa. Lugot itu bahasa. Sorof menurut lugot atau menurut bahasa adalah At-taghyiru artinya berubah. Sorof menurut lugot adalah at-taghyiru, berubah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, ada penggalan ayatnya, watasrifir riyah, berubahnya angin dari timur ke barat atau dari selatan ke utara, itu namanya sorof atau tasrif. Sorof sama tasrif itu ya sama-sama saja, berubah. Seperti berubahnya rambut yang berwarna hitam menjadi putih, itu pun tasrif menurut lugat.
seperti berubahnya warna air dari putih setelah dimasukin kopi menjadi hitam, dari warnanya putih dimasukin apa ya, minuman yang berwarna merah, sirup, jadi warnanya merah, kuning, hijau. Itu pun sama. Nah, menurut bahasa itu namanya tasrif, lugot ya. Menurut lugot bisa disebut tasrif atau sorof. Jadi mudah diingat. Sorof atau tasrif menurut bahasa adalah at-taghyir, berubah. Apapun yang berubah itu bisa disebut sorof menurut bahasa. Tapi bukan ini yang kita akan bahas. Yang kedua, tasrif itu, sorof itu ada menurut istilah. Yaitu tahwilu aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Ini yang kita nanti akan pelajari. Kalau menurut bahasa kan sangat mudah, berubah di situ aja. Setiap yang berubah jenenge sorof, gampang. Orang ini dari baik jadi marah, berubah kan, sorof. Orang ini dari loman menjadi bakhil, ya sorof. Atau sebaliknya, orang ini dari malas menjadi rajin, sorof. Mudah dipahami, mudah dikasih contoh. Ini yang nanti kita akan mempelajari sorof, tasrif menurut istilah, yaitu tahwilu aslil wahidi, berubahnya pokok asal satu. Jadi yang kita akan pelajari itu di sini kalimat fiil. Yang kita akan bongkar itu kalimat fiil. Jadi untuk sementara kita tidak akan menyebut-nyebut kalimat isim di sini. Jadi khusus untuk kita ngebongkar kalimat fiil. Perlu diketahui bahwasanya fiil itu apa sih? Kata kerja. Yang hurufnya itu 3 huruf. Jadi sedikit-sedikitnya kalimat fiil itu tiga huruf.
Yang disebut aslil wahidi itu adalah kata dasar kalimat fi'il. Tahwilu aslil wahid, berubahnya satu kata ila amsilatin muhtalifatin, berubah kepada contoh yang berbeda-beda, lima'anin maksudatin, karena ada makna-makna yang dimaksud, la tahsulu, yang tidak akan berhasil ini makna, illa biha, kecuali berubahnya kalimat tersebut. Ini dipahami dulu definisinya sorof menurut istilah. Kalau tadi menurut lugat mudah ya, pendek, at-taghyir atau mutlaqut taghyir, sekedar berubah. Kalau ini berubahnya satu kata dasar, satu kata ila amsilatin muhtalifatin, berubah menuju kata-kata yang berbeda-beda, karena ada tujuan mencari makna yang dimaksud, karena makna tersebut tidak akan berhasil, tidak akan ditemui illa biha, kecuali harus berubah. Bingung masih bingung. Jadi monggo diawas dulu. Sorof terbagi berapa bagian? Dua. Satu, sorof menurut lugat, yaitu sekedar berubah, at-taghyir. Sorof menurut istilah adalah tahwilu aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Mana yang kita akan pelajari itu yang disebut aslal wahid itu adalah fi'lul madi. Yang disebut asal wahid itu adalah fi'il madi. Di sini kita beri contoh fa'ala. Ini yang disebut kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu terdiri dari 3 huruf, fa, ain, lam. Nanti kata ini, fi'il madi ini, kalau kita akan mencari makna-makna yang tersembunyi yang kita akan maksud, maka kata fa'ala itu akan berubah. Berubah kemana? Ila amsilatin muhtalifatin, berubah kepada contoh-contoh yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya menghasilkan makna yang kita maksud. Yang tidak mungkin itu makna bisa kita ketemui kalau kalimat fa'ala ini tidak berubah. Jadi harus berubah. Fa'ala artinya mengerjakan, sudah mengerjakan seorang laki-laki. Satu orang laki-laki sudah mengerjakan, di sini mempunyai dhamir huwa. Kalau kita akan mengatakan sudah mengerjakan, ini 2 orang laki-laki, maka mesti ini bakal berubah. Tidak bisa bahasanya fa'ala. Fa'ala telah mengerjakan 2 laki-laki. Tidak akan ketemu makna. Atau sudah mengerjakan laki-laki banyak.
pakai bahasa fa'ala, tidak ketemu maknanya. Maka mesti fa'ala ini harus berubah sesuai dengan makna yang dimaksud. Jadi fa'ala itu artinya telah mengerjakan. Isinya, domirnya huwa. Huwa itu menunjukkan seorang laki-laki yang tidak hadir. Jadi maknanya fa'ala telah mengerjakan dia seorang laki-laki. Sekarang kalau kita mencari makna telah mengerjakan dia, telah mengerjakan dua orang laki-laki yang tidak hadir, berarti fa'ala ini harus berubah menjadi fa'ala. Domirnya huma. Sudah berubah. Fa'ala, fa'ala. Ada tambahan alif. Sekarang kalau kita mau ngasih makna telah mengerjakan mereka laki-laki banyak yang tidak hadir, maka mesti dari fa'ala akan berubah menjadi fa'alu, mempunyai domir hum. Masih bingung? Bingung Mbah Mo? Insyaallah nanti ya. Besok enggak ada bingung. Sekarang pembukaan ya mesti bingung. Mesti bingung. Seperti kita garap sawah. Garap sawah, kalau mulai kita membajak kan itu capek, payah. Masih ngebersihin rumput. Masih harus menggunakan tenaga yang berat, yang besar, mencangkulnya dalam. Tapi kalau sudah dicangkul, mau ditanam, mau diratakan, insya Allah tidak seberat pertama kali mengerjakan pekerjaan tersebut. Sama dengan ilmu ini. Pertama terdengar asing, aneh, tapi kalau sudah 2 kali pertemuan, 3 kali, insya Allah semakin kita memahami. Jadi untuk pembukaan saja ini kita membahas tentang tasrif terbagi 2. Satu menurut lughat. Jadi kalau ilmu bahasa Arab itu harus sering dibolak-balik. Jadi Pak Ustadz itu harus sering bolak-balik, diomongin terus yang tadi itu. Supaya apa? Supaya santrinya cepat hafal, cepat memahami. Jangan bosan kalau ustadznya tuh terus ngebulak-balik lughat, istilah, lughat, istilah. Nah, ini tujuannya supaya santri cepat memahami. Jadi sekali lagi, lughat menurut bahasa adalah at-taghyiru, sekedar berubah. Sekedar berubah. Nanti bahasa mana, kalimat yang mana, yang keberapa kali ucapan Pak Ustadz yang menempel di telinganya santrinya. Kalau cuma ngomong sekali saja, tasrif menurut lughat adalah at-taghyiru, sekedar berubah. Sekali sudah tidak dibahas lagi, mungkin santri ada yang lupa. Tapi dengan terus Ustadz itu ngomong dibolak-balik, nanti ada yang nempel. Tidak tahu ucapan Ustadz yang keberapa kalinya yang menyebutkan tasrif menurut lughat adalah sekedar berubah. Ke-1, kedua, ketiga, bahkan ke-10 kali baru nempel di sini santri. Makanya jangan bosan, diucapkan, diulang. Kalau ceramah diulang-ulang kan pasti bosan jamaahnya. Wah, Ustadz itu buletnya nampono dari tadi. Nah, kalau tata bahasa Arab harus sering diulang. Jadi satu lughat, sorok menurut
lugot, yaitu at-taghyir, berubah, sekedar berubah. Yang kedua, sorof menurut istilah, yaitu tahwil wa aslil wahidi. Nah, ini harus dihafal ini. Sanggup menghafal ini 10 menit. Tahwil wa aslil wahidi ila amsilatin muhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Sanggup 10 menit? Insya Allah 10 pertemuan hafal, insya Allah. Jadi nanti kalau ada yang nanya apa sih sorof itu, wah gampang menurut lugot, sekedar berubah. Menurut istilah, ojo bingung, langsung tahwilu aslil wahidi ila amsilatin muhtalifatin lima'anin maksudatin la tasulu ila biha. Artinya berubahnya satu pokok, ila amsilatin muhtalifatin menuju contoh yang berbeda-beda, lima'anin maksudatin karena ada makna-makna yang dimaksud, la tasulu yang tidak akan berhasil ini makna illa biha kecuali berubah asal pokok tersebut. Didikte, artinya berubahnya asal satu kata kepada kata-kata yang berbeda untuk mencari makna yang dimaksud, yang tidak akan berhasil itu makna, berhasil makna tersebut kecuali dengan perubahan, kecuali dengan berubahnya, bukan perubahan, kecuali dengan berubahnya asal satu kata. Nah, nanti dia di rumah di murojaah terus diulang-ulang, nah, sehingga sebelum menginjak jauh sudah paham di sini dulu. Karena kesadarannya itu insya Allah kalau sorok insya Allah rada mudah ya. Karena hanya mentasib saja kalimat. Beda dengan kemarin pembahasan ilmu nahwu yang banyak banyak mengupas kalimat-kalimatnya. Kalau ini insya Allah hanya mentasrif saja, mentasrif supaya ketemu apa yang kita cari, makna yang kita maksud itu. Dalam Al-Quran contoh gini, innal ladzina kafaru. Nah, ada kalimat kafaru, innal ladzina kafaru. Asli apa? Aslil wahidi itu asal satu kata. Asal satu kata. Nanti kata ini akan berubah menjadi puluhan kata, ratusan kata, ribuan kata, bahkan triliunan kata. Satu kata ini yaitu fi'il madi. Asalnya 3 huruf ini
nanti akan berubah menjadi kata-kata yang banyak. Dari fa'ala itu, ini sudah fa'ala 1, fa'alu 2, ini sudah 3 perubahan. Seperti ini, kafaru. Kafaru itu kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'ilnya fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu mempunyai tanda 4. 1 ada hamzah di awalinya, 2 ada nun, 3 ada ya, 4 ada ta. Ini baru tanda fi'il mudhari. Di sini tidak ada hamzah, tidak ada nun, tidak ada ya, tidak ada ta. Berarti ini fi'ilnya fi'il madi. Kafaru. Gunanya ilmu sorof itu untuk apa namanya? Mengetahui dari mana kata asalnya kata kafaru. Sedangkan tadi pokoknya kalimat itu adalah fa'ala. Berarti ini kata dasarnya adalah kafaro. Kafaro. Sama dengan ini. Sama. Yang sama harokatnya, bukan hurufnya. Fathah, 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 sama. Fa'ala, kafaro. Bukan hurufnya. Kalau hurufnya beda. Ini fa, ini kaf, ini ain, ini fa, ini lam, ini ro. Yang harus disamakan itu adalah harokatnya. Fathah, 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 fathah. Fa'ala, kafaro, sama. Artinya telah kafir dia seorang laki-laki. Kalau dalam Al-Quran ada kafaru, berarti kita lihat di atas asal pokok bahasanya itu adalah fa'ala mempunyai domir huwa, terus dikias fa'ala huma fa'alu hum, berarti kafaru itu mempunyai domir hum. Kalau sudah hum berarti mempunyai makna. Yang Allah maksud itu di sini kan kafaru. Yang Allah maksud itu maknanya itu adalah hum, domirnya mempunyai arti siapa? Hum itu mereka, orang banyak. Mereka telah kufur. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru, yang mereka sudah kufur. Sawaun alaihim a'angdartahum, dan selanjutnya. Ini kita membongkar ini. Kalau ilmu nahwu tugasnya adalah untuk ngebongkar kedudukan kalimat. Seperti ini, tahwilu kok dibaca doma, tidak tahwila, tidak tahwili, kok ujug-ujug tahwilu, itu ketemu dengan ilmu nahwu. Kalau ilmu sorof untuk mengetahui tahwilu itu asal katanya dari apa, ini namanya apa, itu ketemu dengan ilmu sorof. Makanya mengkaji ilmu nahwu harus dengan ilmu sorof. Tidak bisa nahwu sendiri, ilmu sorof tidak dikaji. Jadi sekali lagi, ilmu nahwu itu tugasnya untuk mengetahui kedudukan kalimat dalam Al-Quran atau dalam hadis. Lillahi, kenapa dibaca kasroh? Ndak lillahu, ndak lillaha, ketemu dengan ilmu nahwu. Alhamdu, kenapa kok ujug-ujug domah? Alhamdu, tidak alhamda, tidak alhamdi. Makanya kemarin ada hukum mempelajari ilmu nahwu dan sorof itu hukumnya wajib bagi orang yang mau menafsirkan Al-Quran. Kalau kita cuma baca saja, fardu kifayah.
Alhamdu, kok ujuk-ujuk alhamdu? Dari mana ini? Oh, ketemu dengan ilmu nahu bab ibtida nanti, bab mubtada. Sorof untuk mengetahui dari mana kata hamdu. Dari mana nih alhamdu itu? Oh, hamdu itu masdar dari kata dasarnya hamidah. Hamidah yahmadu hamdan, memuji. Nah, ini tugasnya ya. Mungkin itu saja untuk pembukaan hari ini, karena kita dibatasi waktu sebelum suruk ya. Suruk jam 5:04. Jadi ini untuk pemulai saja, memulai muqaddimah ilmu tasrif, ilmu sorof. Jadi sekali lagi, pengarang ilmu sorof itu tidak ada khabar, tidak ada khobar yang spesifik gitu ya, menyebutkan pengarangnya itu si A atau si B atau si C. Jadi ada versi-versi yang menyebutkan pengarangnya bahwa ini siapa? Sason Haji atau Ibnu Al-Jurum dari Maroko. Ada lagi yang menyebutkan versi yang lain, pengarang ilmu sorof itu adalah Asim Al-Harrab. Ada lagi yang menyebutkan pengarang ilmu tasrif adalah Muhammad Maksum bin Ali. Tetapi semuanya, baik ilmu nahu atau ilmu sorof, itu bersumber dari Baginda Ali radhiyallahu anhu. Kalau ilmu nahu kemarin jelas pengarangnya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu saja pertemuan kita di pagi ini sebagai muqaddimah ilmu tasrif, ilmu sorof. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa mempelajari kedua ilmu yang mungkin sangat asing di tengah kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.